siang semuanya. Hari Ya. ini aku yang bakal bantuin moderate Kevin di sini, walaupun biasanya nggak pernah, tapi jadi nanti si Kevin yang akan lebih menjelaskan dengan sharing-sharing pengalaman dia segala macam yang berhubungan dengan marketing campaign. Nah, Kevinnya sendiri sih aku kenal kayak udah beberapa lama ya sejak dari Story Kingdom. Dan Kevin orangnya ramah banget juga, dia mau sharing juga hari ini, jadi thank you so much for coming. Mungkin dimulai dari perkenalan dulu, Kevin backgroundnya seperti apa sih sampai hari ini? Halo semua, nama saya Kevin. Background saya dulu tuh saya pertama kali start company tahun 2008, bikin internet marketing agency namanya Magnifate, dan perusahaannya cukup bertumbuh karena waktu itu internet lagi bertumbuhnya, dan tahun 2012 setelah 4 tahun menjalankan perusahaan, company-nya diakuisisi oleh WPP, dan kita still as a managing partner, saya dengan teman saya, tapi kita berubah namanya menjadi XM Gravity atau Mirum tahun 2012, dan saya still run the company selama hampir 2 tahun. Tahun 2013 saya memutuskan untuk bikin startup lagi, which is tahun 2014 saya luncurkan namanya Bright Story. Kita wedding marketplace yang menghubungkan wedding vendor dengan orang yang mau menikah. Bright Story sendiri sudah hampir sudah lebih dari 1,5 tahun. Sekarang kita beroperasi di sekitar 4 negara, dan kita bertumbuh sekarang menjadi salah satu yang paling banyak dikunjungi di Asia Tenggara. Kita punya sekitar 15.000 wedding vendors di Bright Story yang sudah registrasikan bisnisnya mereka dari sekitar 50 negara, dan kita tahun lalu just expand our operation ke Singapura, Filipina, dan Australia. Tahun ini kita rencana akan masuk ke 3 negara lagi. Sebelumnya teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung jump in. Untuk Kevin sendiri sebagai tadi founder Bright Story, untuk pertama kali misalnya Bright Story sebelum masuk ke market itu kan belum ada banyak yang tahu ya gimana caranya biar biar nge-push ke masyarakat itu ada Bright Story. Okay. So kalau kita ngomong marketplace, mungkin we are not in a chicken and egg situation, tapi kita lebih ke gula dan semut situation ya. Kalau ada gula, semutnya pasti datang. So basically, of course yang pemanisnya adalah merchant ataupun tenant ataupun vendor gitu ya. Nah, ibaratnya kita mau membangun sebuah mall, ya kan, marketplace, it's like a mall yang selalu buka 24/7 gitu kan. Kita pengen mall ini tentunya punya tenan yang bagus, terus punya layout yang oke, tempat parkir yang nyaman gitu ya. Nah, the key to build a good mall, misalkan kita ambil contoh Plaza Senayan gitu ya, mungkin semua pernah ke Plaza Senayan. Kalau misalnya kita turun di lobby mallnya, kita bisa ngeliat ya bahwa wah, ini mall premium ya. Depannya langsung ada LV, ada Tiffany & Co, ada Cartier, ada Dior gitu ya. It's a premium mall nih, ya kan. Nah, tapi sebenarnya kalau kamu cuma punya uang 30.000, mau lapar, mau makan pun juga bisa di mall itu. Di atasnya ada McDonald, atau di tempat parkir ada restoran Padang atau kantin ya kan, juga bisa gitu ya. Jadi the key is to build this mall is to bring the anchor tenant dulu ya. Jadi kita harus bawa top wedding vendors-nya dulu nih, karena kalau misalkan Louis Vuitton-nya udah masuk, tinggal McDonald, tinggal kita angkat telepon, kita akan ada space nih, kamu mau nggak ambil? Oh, siapa aja yang ada di sana? Oh, ada ini, ada itu gitu kan. Dia, oh, of course, saya mau ada di sana gitu kan, karena di mall pasti rame, target marketnya punya spending power yang kuat gitu ya. Nah, jadi fokus saya waktu sebelum meluncurkan adalah bawa top wedding vendors dulu masuk ke Bright Story. Dan waktu itu dari Kevin sendiri atau ada partner yang bisa akhirnya membawa vendor itu? Of course, ketika saya backgroundnya bukan di wedding gitu ya, saya nggak kenal wedding vendors gitu kan. Jadi salah satu strateginya saya of course sebagai sebuah startup kan tentu kita
untuk grow kita juga butuh investors gitu ya. Dan aku very specific, aku nyari investor yang emang pioneer ataupun udah punya track record yang bagus di industri wedding gitu. Nah kebetulan waktu itu saya punya teman dia fotografer dan videographer dari perusahaan namanya Axio, itu cukup established. Dan kebetulan teman saya juga mau nggak aku tawarin dia jadi kayak angel investor early gitu. Habis itu dia believe in the idea, dia believe in the team, gue ikut, let's do it. Nah waktu kita sudah ready mallnya, aku sama dia diajak kenalin ke top hotel, top dekorator, teman WO dan lain sebagainya. Nah di situ ya aku pitch tentang Bright Story ya, mungkin karena kan relasi yang cukup baik antara dia dan teman-temannya, jadi teman-temannya juga support gitu. Nah di situ akhirnya kita berhasil membawa hampir sekitar 100 wedding vendor yang memang very popular gitu. Nah setelah ya itu kayak anchor tenant kita gitu. Nah habis itu kita luncurkan dengan anchor tenantnya mereka, nggak lama langsung memang banyak vendor-vendor yang smaller atau yang admire these top vendors itu langsung dengan mudah mereka bergabung di Bright Story gitu. Kalau bisnis modelnya sendiri Bright Story seperti apa ya? Bisnis model kita waktu pertama kali luncurkan tuh kayak premium model, di mana sebagai wedding vendor kita kasih mereka tuh kayak kredit, kita bilang kita kasih mereka 10 kredit, dimana untuk bergabung di Bright Story free. Habis itu kita itu work based on inquiry base gitu ya. Our platform itu generate inquiries to wedding vendors. Nah setiap kali mereka dapat inquiries, kreditnya akan kita potong, dan kalau kreditnya sudah habis maka mereka sudah tidak bisa menerima inquiries lagi. Inquiries which means orang tanya sesuatu ke vendor. Iya, misalkan saya minta price listnya dong, kamu available nggak tanggal segini, jadi kita ngirim inquiries, mau ketemuan dong, lain sebagainya. Jadi dari sana setiap kali itu di charge-nya berapa? Enggak, kita itu kredit itu for free. Nah kalau kreditnya habis, sistem kita bukan beli kredit lagi, tapi sistem kita harus bayar membership. Jadi dia bayar membership per tahun. Nah kalau dia sudah bayar, dia bisa menerima unlimited inquiries. Untuk sejauh ini udah ada berapa vendor, dan kalau untuk fraction usernya itu udah berapa? Saat ini untuk on a monthly basis kita dikunjungi sekitar 500.000 calon pengantin. On the vendor kita ada sekitar 15.000 wedding vendors dari sekitar 50 negara. Untuk Jakarta sendiri paling banyak ya dibanding sama kota-kota lain? Iya, Jakarta mungkin paling banyak. Jadi teman-teman ada yang mau tanya nggak? Nanti aku malah ngobrol berdua nih sama Kevin. Dari Nadia mungkin boleh cerita sedikit tentang Sosiabas. Kalau saya Pade dari Sosiabas ini konsepnya marketplace juga. Menghubungkan itu seperti influencer atau content creators dengan advertisers. Jadi sama sih marketplace, dan mungkin kalau tadi dengan ceritanya mungkin strategi ke expand ke negara lain itu gimana, pertimbangannya apa, dan mungkin tips-tipsnya bisa di-share. Oke. Kalau expand ke negara lain mungkin karena kan vertical wedding itu very niche, dan unlike kalau misalnya kayak e-commerce in general, although bisa di satu negara tapi market size-nya besar. Kalau wedding besar tapi ya niche gitu ya. That is why untuk kita menjadi nomor satu, I think dengan strategi yang benar, funding yang benar, eksekusi yang benar, harusnya kita bisa dalam waktu yang cukup singkat kita harusnya bisa jadi nomor satu, karena not so much competition. Nah, tapi untuk kita mengexpand market size, market size, mau nggak mau kita harus masuk ke market baru karena marketnya kecil. And that's the reason kalau misalnya Indonesia doang mungkin from investor standpoint market size-nya ya oke lah segitu-segitu aja gitu. Tapi kalau ini dibuka ke Asia Tenggara, dibuka ke satu dunia, market size-nya jadi besar kan. Gitu. Itu planningnya udah dari awal? Dari awal. Dan maksudnya targetnya pas bulan sekian aku udah harus sampai sini, pas bulan sekian aku udah harus sampai sini. Iya, planning pasti ada, cuma kan we don't know what we don't know until we try, and then when we hit certain traction, ya. Jadi kalau misalkan
semuanya berjalan sesuai rencana ya harusnya ikutin plan. Kalau in terms dari marketing campaign sendiri, kalau secara di agency itu kebanyakan mungkin itu perusahaan besar ya, yang karena mereka udah punya uang untuk spend untuk bikin campaign seperti itu. Dan mostly campaignnya mereka itu tetap dalam bentuk digitalnya ada dengan channel apa aja? Oke, kalau misalnya kita ngomong campaign itu sebenarnya kan digital asset itu ada 3 ya. Ada own media, earned media, sama paid media. Ya, jadi kalau own media itu adalah media yang kalian punya, yang kalian kontrol kontennya, which is website, social media, ya kan, Facebook, Instagram, Twitter, gitu kan, YouTube dan sebagainya. Ini adalah earned media, including your email database yang bisa di CRM-in gitu kan. Nah, ini adalah own media, dan semakin bagus konten yang ada di own media kalian, itu implikasi terhadap earned media adalah media yang kalian dapatkan secara cuma-cuma gitu. Tapi ini bisa karena kedekatan dengan media lain, bisa karena memang kalian punya konten yang sangat bagus gitu ya. Jadi kita contoh yang very successful kayak kita lihat kayak Gojek gitu ya. Tahun lalu kan benar-benar Gojek is like a media darling ya. Semua orang ngomongin Gojek dan sebagainya, karena memang produknya juga, cara komunikasinya very social, kayak everyone is relevant gitu. Dan selain itu dia juga mengangkat kayak kisah-kisah tentang tukang ojek yang tadinya penghasilannya berapa jadi berapa sejak yang from zero to hero gitu. People like this kind of story ya, hingga akhirnya konten yang dibikin, didistribute ini di pick up sangat baik oleh media lain, sehingga dia bisa memanfaatkan earned media ini dengan maksimal. Karena earned media ini is very very powerful, karena kan kalian nggak perlu bayar sebenarnya ya kan, tapi kalian bisa dapat liputan di Detik, di Kompas, Liputan 6 dan lain sebagainya. Bahkan bisa masuk TV, koran dan sebagainya ya. Nah, ini adalah relasi between own media dan earned media is really dependent on how good is your content gitu. Dan kayak misalnya contoh, nggak semua produk itu kontennya bisa menarik. Contoh misalkan kayak salah satu kliennya Mirum, Dove. Dove punya konten ya, mau jualan shampoo, mau jualan sabun, ya nggak mungkin lah. Misalnya, Dove ada varian baru, terus di pick up sama it's kontennya biasa aja gitu loh ya kan. Dari soalnya mungkin konten-konten yang biasa tetap dia harus kasih tahu dong kalau sekarang mereka keluarin formula baru, keluarin produk baru. Nah, tapi mungkin ini effortnya lebih ke paid media untuk kasih tahu gitu. Nah, tapi on the other hand mereka juga nge-build brand mereka dengan konten yang nggak relevan sama produknya mereka, kayak misalkan beauty sketch, tahu kan yang ya kan yang seorang wanita di interview suruh describe herself, so dia kayak mendescribe, saya begini, saya begitu, saya begini, dan itu kayak self estimate kurang gitu ya kan. Sedangkan ada satu orang yang papasan terus ditanya, tadi lu lihat kan cewek itu, what do you think of her? Oh, she is very positive, very vibrant dan lain sebagainya. Jadi kayak sehingga akhirnya konten yang dibangun ini menarik buat media, dan akhirnya ketika dia distribute ini di YouTube-nya, habis itu orang-orang pada nonton gitu kan, share, akhirnya earned media jadi besar gitu, views-nya jadi ratusan juta gitu kan. Bukan gara-gara dia bayar views-nya, tapi gara-gara orang suka sama konten gitu. Kalau untuk teman-teman startup di sini kan untuk marketing budget itu kan dia masih kecil. Ada nggak ya tips and trick gitu biar mereka tetap bisa create konten yang baik, bisa tetap generate users gitu, tapi budgetnya masih minim gitu? Aku rasa itu balik lagi ke kreativitas ya. Maksudnya dengan video amatir pun kalau kontennya bagus, harusnya dia bisa viral gitu loh, ya kan. Dan memang distribusi juga sangat penting gitu kan. Distribusi kayak misalkan kalau misalnya baru mulai gitu ya, baru mulai ya mungkin bener-bener ya carilah teman-teman yang mungkin cukup terkenal di sosial media, minta tolong atau apa. Jadi kayak bener-bener gerilya ya, atau misalnya kenal ada media siapa gitu kan, atau misalkan ada kenal startup lain yang mungkin di bidang media, kayak tukeran dong, barteran apa segala macam. Kita bisa do kayak exchange gitu loh, dengan Cross promotion. Cross promotion seperti itu bisa dilakukan. Kalau untuk Karental sendiri
Ya, Karyantal.id itu marketplace juga, cuman kita fokus niche banget di penyewaan mobil yang harian bedanya untuk tamu yang berlibur atau bisnis di seluruh Indonesia. Kedua, kita juga ada produk kita sebut RMS atau Rental Management System yang buat ngebantu car rental owners untuk memanage bisnis. Ya. Pertanyaan mungkin dari yang kayak tadi ya, misalkan Brighstory itu banyak vendor-vendor masuk. Mereka kan dapat inquiries seperti itu ya. Apakah nggak takut mereka, bukan takut ya, apakah ada kejadian Indian ujung-ujungnya tamu kontak langsung nggak melalui kalian gitu? Oke. So basically pasti akan ada. Iya, pasti ada. Dan kita kan kita nggak memfacilitate transaction sebenarnya. Oke. Jadi nggak apa-apa, memang tujuan kita adalah Itu ya. kasih leads. Oh, kasih leads jadi berpeluang. Karena kalau di wedding itu kita nggak bisa formalize jual package atau jual service karena very custom semuanya ya kan, mau baju very custom, mau dekor very custom, even mau venue pun very custom ya kan, menunya mau ini. Jadi kayak untuk untuk mereka melakukan pembayaran di online itu sangat sulit. Mereka kan harus ketemu dulu, ngobrol, diskusi, understand their needs gitu kan, understand preference, baru mereka bisa dealing kan. Jadi makanya kita nggak memfasilitasi transaction. Terus tadi udah se-Indonesia atau cuma Jakarta aja? Indonesia. Se-Indonesia ya. Dari Glenn? Oh iya, jadi kita kidipal.com, kita juga marketplace. Untuk saat ini fokus kita tuh niche di mainan anak. Jadi Saya lagi cari tuh, bentar. oh iya, wah boleh. Iya, tapi brand vision kita tuh nanti ke semua kebutuhan children. Oke. Iya. Mungkin mau tanya tipsnya sih kalau buat yang niche marketplace kayak kita ini lebih baik pas sebelum launching itu di fokusnya untuk marketing budgetnya kemana? Oh, oke. Saya nggak tahu how much do you have, but kalau untuk kita ngomong, anggaplah kalian sekarang ini masih udah launching produk belum? Soon ya. Anggaplah kalian sekarang masih bootstrapping untuk launching the product gitu kan. Dan anggaplah kalian mau, let's say, hit certain traction and then scale this traction gitu ya. So correct me if I'm wrong. Cuma yang kalian cari kan pasti saat ini lebih ke growing your revenue, bener ya? Sama dapetin data cost per transaction, bener ya? Nah, in order to achieve that, yang paling reasonable memang biasanya kayak Google atau Facebook gitu ya, karena kan kita bisa langsung track conversion costnya berapa, and on top of that mungkin kita juga bisa pakai kayak social media yang mungkin kita identify, mungkin bisa kerja sama social buzz gitu kan, siapa influencers yang mungkin punya anak, anaknya lagi butuh mainan, mungkin you supply mainannya, terus mereka bisa share tentang kontennya, bisa dapetin ini dari Kidipal kan? Yeah, kayak gitu. Ya mungkin bisa do a lot of that activities. Ada pertanyaan lain? Pada pemalu semua ya? Oke, Abdul. Mau nanya, kan Brighstory emang awalnya niche di wedding, tapi in the end you guys choose to expand to other countries. Boleh tau nggak sih reasonnya itu? Karena kan Kidipal ini juga niche, and basically the vision itu kita mau capture all the children market. Tapi we're still in dilemma, apakah mau fokus aja dulu di mainan atau nanti baru expand other market, atau di situ sih yang pengen nanya sih, soalnya kalau wedding gitu kan related to lot of other things juga kan, contohnya kayak honeymoons atau segala macam itu, tapi kenapa tetap decide to di wedding terus baru expand? Oh, oke. Again, kalau buat kita mungkin lebih penting untuk jadi nomor satu jadi big fish in a small pond rather than small fish in a big pond gitu ya. Jadi buat kita untuk jadi nomor satu di wedding, I think is doable. Tapi kalau jadi nomor satu di life stage companies, misalnya kita berhantam honeymoon, karena kan during wedding planning ngurusin honeymoon, ngurusin pindahan rumah, ya kan, renovasi,
terus maju dikit masuk ke parenting, ya kan ya, kayak life stage companies. Kita ngelihat banyak life stage companies. Nah, life stage company ini juga bisa gede, tapi fokusnya ujung-ujungnya akan ke diverse kan, harus bangun departemen ini gitu kan. Nah, sedangkan kita we just wanna do good at one thing. Habis itu kita punya opsi juga untuk expand vertical atau expand to other market. Nah, buat kita expand to other market lebih gampang karena produknya satu. Yang kita cuma perlu create expansion system gitu loh, untuk replicate ini ke negara-negara lain gitu. Jadi it's much more scalable and faster buat kita gitu. And from your case, kalau balik lagi to your preference, kalau misalkan kalian punya significant funding, ya you can develop many verticals gitu. Tapi kalau misalkan if you guys are bootstrapping, aku sih sebenarnya aku suka banget sama niche verticals. Tapi niche verticalsnya bener-bener strong. Jadi gini, kalau misalnya kalian expand gitu ya, jadi ke parenting, nanti ujungnya akan masuk dengan Moxibilna atau Blibli dan lain sebagainya yang mungkin punya ada verticals juga, bener ya. Tapi mungkin muscles fundingnya jauh lebih besar gitu kan. Dan ketika kalian masuk ke sana, susah dong untuk differentiate-nya. Produk-produknya sama, harganya bersaing, bener ya. Nah, tapi ketika kalian benar-benar kuat di satu verticals dan kalian itu akan punya produk-produk yang lain nggak punya. Mainan ini yang lain nggak ada, kalian punya gitu. Karena kalian punya waktu untuk nge-develop itu. Dan kalau kalian besar di mainan, aku nggak tahu seberapa besar market size ya, tapi kalau kalian besar di sini dan punya produk-produk yang nggak dijual di e-commerce lain, dan itu akan create differentiation. Dan yang perlu dicatat di sini, semakin kalian kuat bergain value ke kalian, ke supplier semakin besar kan. Mainan kalian kuat banget nih, ya kan, misalnya kalian kerja sama Mattel gitu kan. Nanti ketika kalian bisa bilang, if you look at other e-commerce yang mainan, yang in general, kalian ngambil barangnya paling banyak gitu kan. Kalian bisa grow bisa negotiate kan untuk get a better price. Ketika kalian berhasil negotiate get a better price, you get, dan mainan is a much high margin compared to susu sama diapers gitu kan. Why why you should go into that market gitu loh. Jadi lebih baik kayak Zappos kan, lebih baik kuat di satu vertical baru, atau even Amazon bener-bener jualan buku ya kan, tapi udah kuat, orang-orang balik sana buku, oh ternyata sekarang ada jualan ini, ternyata jadi mungkin lebih ke sana sih kalau aku pribadi ya. Tadi masih pertanyaan ekspansi ke negara lain, itu biasanya pertimbangannya apa untuk pilih di negara-negara yang mana aja, dan challenge-nya apa tuh, dari sisi kompetisinya, dari sisi persiapan timnya apa? Oke. Basically ketika kita udah nge-develop semua, kita akan punya go to market strategy. Nanti aku bisa share dikit kayak go to market strategy kita seperti apa. Cuma the way we see, kita nggak ngelihat we expand to other country. Our focus is city. Jadi kayak di Indonesia kita benar-benar cuma fokus di Jakarta, Bali. Indonesia revenue kita 70% datang dari Jakarta sama Bali. 70% revenue Indonesia datang dari Jakarta sama Bali. Ya. Sorry, 70%. 30% datang dari 60 kota lain di Jakarta, di Indonesia. 60 kota lain. Nah, jadi buat kita kayak main Angry Bird, suka main Angry Bird, tahu kan? You don't hit the peak, you hit the foundation sehingga all the peaks jatuh, gitu kan? Sama kayak you pick the city yang jadi fondasinya. Kalau Jakarta sama Bali kamu bisa sapu, otomatis vendor-vendor Surabaya, Medan, Palembang, Palangkaraya dan lain sebagainya, mereka look up tuh orang Jakarta lagi ngapain ya, vendor Jakarta, vendors, karena they aspire di cities. Otomatis mereka ikut masuk. Oh, mereka ngelihat, oh ini pada bayar ya, gue ikut bayar nih gitu. Nah, fokus kita is always cities. So for example kayak Filipina, kita nggak ngomongin Filipina, kita cuma ngomong Manila, kita cuma ngomong Cebu, satu Jakartanya, satu Balinya, gitu loh. Thailand kita cuma ngomong Phuket, kita cuma ngomong Bangkok, kita cuma ngomong Koh Samui gitu kan. Jadi our focus is always cities. Nah itu satu. And then when it comes to cities,
kita punya go to market strategy. Of course kayak tadi aku share gimana caranya untuk bring the top vendors dulu. Once the top vendors on board, and then kita akan dengan mudah bring the others yang lain, karena at the end of the day your revenue is not coming from the top vendors, karena the top vendors nggak perlu kalian, nggak perlu kita, mereka the business already penuh, fully booked gitu. Yang perlu kita adalah orang-orang yang yang lagi growing, yang di tengah tiernya, that's your revenue gitu. Terus gimana bisa mendorong vendor-vendor ini untuk update produknya mereka ya di website? Oke. Kalau in our case kita saat ini sebenarnya kita udah punya mobile app khusus buat vendor, dan mobile app ini of course sangat memudahkan, mereka bisa dengan mudah terima notifikasi leads, mereka bisa langsung balas, bisa langsung chatting dengan customersnya. Jadi sekarang ini kita ngeliat dengan ada yang mau mobile app, kita punya vendor active rate itu jumping very high.